Jadi, kenakalan dan perilaku keliru itu beda. Kalau kenakalan, itu ya anak memang sengaja dan dengan sadar melakukan itu untuk menyakiti dan menyusahkan seseorang. Tapi kalau perilaku keliru, anak itu melakukannya ya karena dia memang belum tahu bagaimana caranya bertindak dan bersikap atas sesuatu. Dan juga belum tahu dampak dari perilakunya. Karena sistem berpikir yang dijalankan oleh otaknya memang belum nyampai ke arah sana. Halo, balik lagi di Ngomongin Buku. Udah lama nih kayaknya kita tidak membahas buku-buku parenting. Untuk itu di video kali ini kita akan bahas satu buku parenting yang baru saja selesai saya baca. Buku yang akan kita bahas yaitu buku yang berjudul Rethinking Discipline, ditulis oleh Yehudi Smith, pelatih pengasuhan berkesadaran. Buku ini mengenalkan sekaligus membantu kita untuk mempraktikkan apa yang disebut Smith sebagai pengasuhan berkesadaran. Nah, premis utama dari pengasuhan berkesadaran ialah perjalanan kita untuk memperbaiki diri sendiri sebagai orang tua itu akan berdampak signifikan terhadap anak-anak yang kita rawat. Jadi, prinsip kunci dari pengasuhan berkesadaran adalah sebagai orang tua, kita harus terlebih dulu mampu untuk mengelola diri kita, emosi kita, sebelum berinteraksi dan bereaksi terhadap anak. Nah, dalam pengasuhan berkesadaran ini, Yehudi Smith memberikan berbagai penjelasan dan strategi untuk mengajarkan kita menjadi sadar akan kondisi mental kita, sehingga kita dapat mencegah beban emosional bawaan kita yang sering kali memperburuk hubungan kita dengan anak. Nah, jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, maka pengasuhan berkesadaran sejatinya berbeda dengan pengasuhan konvensional atau pengasuhan gaya lama. Jika pengasuhan gaya lama itu berfokus hanya pada anak, ingin mengubah anak, maka dalam pengasuhan berkesadaran, ia tidak hanya fokus pada apa yang harus diperbaiki dari diri si anak, tapi juga apa yang harus diperbaiki dari sisi orang tua, khususnya terkait emosi dan perilakunya. Jadi, yang ingin dicapai dalam pengasuhan berkesadaran ialah hubungan yang baik dengan anak. Nah, untuk membangun hubungan baik ini, maka orang tua sekuat mungkin untuk meminimalisir emosi negatif saat bereaksi atas perilaku negatif anak. Mencoba untuk tetap tenang, tidak marah-marah, apalagi menghukum anak dengan keras. Dan juga mengedepankan empati, yaitu bersedia untuk memahami terlebih dulu kondisi anak sebelum menentukan apa yang harus mereka lakukan, atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Dengan cara ini, anak juga kelak akan belajar keterampilan yang sama dengan apa yang kita tampilkan, yaitu mau dan mampu mengendalikan emosi, serta mampu berempati saat berhadapan dengan orang lain. Oke, di pengasuhan berkesadaran ini ada beberapa langkah yang dirumuskan oleh Yehudi Smith. Langkah pertama, yaitu latihan untuk mengendalikan diri, terutama pada saat-saat paling sulit saat berhadapan dengan anak. Tujuannya agar kita bisa berkomunikasi dan bereaksi dengan baik terhadap anak, bukan berkomunikasi dan bereaksi dengan penuh emosi negatif. Dalam berlatih mengendalikan diri ini, tentu saja hal pertama yang mesti kita lakukan ialah mengidentifikasi hal-hal yang dapat menyulut emosi kita saat berhadapan dengan anak. Setelah itu, mempelajari apa yang mesti kita lakukan saat berhadapan dengan hal-hal yang dapat menyulut emosi tersebut. Nah, hal-hal yang muncul dari anak yang dapat menyulut emosi kita ialah seperti misalnya anak menangis, merengek, berperilaku agresif, berperilaku tidak sopan, anak tidak menurut, dan lain-lain. Berikutnya, saat kita mulai terpancing dengan hal-hal di atas itu tadi, maka Yehudi Smith menyarankan kita untuk melakukan hal yang berikut ini. Misal gitu ya, kalau anak mulai menyulut emosi dan kita mulai ingin membentak, maka diamlah dulu dan tarik nafas dalam-dalam dari perut. Tarik nafas dari hidung, tahan sejenak di tenggorokan, kemudian buang dari mulut. Nah, saat kita melakukan hal ini, yang terjadi adalah oksigen akan mengalir ke dalam otak dan menstimulasinya, sehingga ia memulai memproduksi dopamin dan serotonin. Dalam kondisi ini, kita akan mulai kembali tenang dan dapat berpikir dengan jernih. Dengan kondisi seperti ini pula, reaksi kita nanti atas anak itu adalah reaksi yang lebih bijaksana.
bukan reaksi yang penuh dengan emosi. Atau gitu ya, dalam kasus yang lain, misalnya ketika anak mulai melakukan perilaku-perilaku tertentu yang dirasa mengganggu, cegahlah diri kita untuk mulai berprasangka negatif dengan perilakunya itu. Ada baiknya kita mencoba untuk memikirkan situasi tersebut dari perspektif si anak. Dengan begitu, kita akan terbantu untuk memahami penyebab dari perilaku mereka. Nah, nanti di buku ini, Yadi Smith akan mencontohkan beberapa strategi pada kasus-kasus yang lain. Tapi yang jelas pada intinya, saat bereaksi terhadap anak, kita harus bereaksi dengan penuh kesadaran, penuh ketenangan, dan kebijaksanaan. Emosi harus dikendalikan terlebih dulu sebelum mendisiplinkan anak. Nah, kalau di langkah pertama tadi kita dilatih untuk mengatur emosi kita, diminta untuk bisa tenang saat berhadapan dengan berbagai perilaku anak, maka di tahap berikutnya, di langkah kedua ini, Yehudi Smith mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua perilaku anak yang menyusahkan itu adalah kenakalan. Bisa saja itu adalah perilaku keliru. Jadi kenakalan dan perilaku keliru itu beda. Kalau kenakalan itu, ya anak memang sengaja dan dengan sadar melakukan itu untuk menyakiti dan menyusahkan seseorang. Ingat, dengan sengaja dan dengan sadar. Tapi kalau perilaku keliru, anak itu melakukannya ya karena dia memang belum tahu bagaimana caranya bertindak dan bersikap atas sesuatu. Dan juga belum tahu dampak dari perilakunya. Karena sistem berpikir yang dijalankan oleh otaknya memang belum nyampai ke arah sana. Nanti di buku ini akan dipaparkan perilaku-perilaku apa saja yang sebenarnya tergolong sebagai perilaku keliru, bukan kenakalan. Misal gitu ya, anak yang usia 1-3 tahun itu merupakan suatu kewajaran kalau dia mengkomunikasikan kebutuhannya itu dengan cara menangis, melakukan agresi fisik gitu ya, menendang, mendorong, menarik, dan lain-lain. Karena itu adalah bahasa mereka, cara mereka menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Jadi hal-hal itu bukan kenakalan murni. Cuman meski bukan kenakalan, tugas kita sebagai orang tua ya tetap mengajari mereka cara berkomunikasi dengan baik. Dan untuk anak-anak, cara yang paling ampuh adalah dengan keteladanan. Contoh, dengan kita memperlihatkan kepada mereka bagaimana caranya mengkomunikasikan dengan tenang apa yang kita harapkan, mereka juga akan belajar hal yang sama. Jadi, dalam menghadapi anak, tentu saja ada banyak perilaku-perilaku yang keliru yang dilakukan oleh anak. Dan seringkali itu membuat kita jengkel, kesal, dan marah. Nah, kalau kita terbawa emosi saat bereaksi terhadap mereka, maka mereka bisa saja merasa tidak aman. Dan kalau mereka sudah merasa tidak aman, maka hal-hal berikutnya yang akan terjadi adalah kita sebagai orang tua akan semakin berkonflik dengan anak. Dan masalah tidak akan selesai. Kalau orang tua seringnya marah-marah dengan perilaku anak, anak bisa merasa tidak aman. Dan kalau dia sudah merasa tidak aman dengan orang tuanya, dampaknya pertama, anak bisa menjadi tertutup dengan kita. Kedua, anak akan semakin melawan. Kenapa? Karena posisinya di hadapan orang tua itu tidak aman. Tapi sebaliknya, kalau saat dia melakukan perilaku-perilaku keliru, kita kemudian mampu bersikap tenang, bersedia untuk berempati, mau untuk mendengarkan dan memahami situasinya dari perspektif si anak, anak akan merasa aman. Ketika dia sudah merasa aman, dia akan bersedia untuk terbuka, dia pun jadi lebih tenang, dan dia pun besar kemungkinan akan bersedia mendengarkan kita. Pada titik ini, kita akan lebih mudah mengajarkan sesuatu kepada anak. Jadi ketenangan itu lagi-lagi sangat diperlukan. Dan ini mesti kita terapkan dalam membangun hubungan yang berlandaskan rasa aman dengan anak. Kemudian langkah keempat, bangun hubungan emosional. Di langkah ini, Yehudi Smith menegaskan bahwa penyebab anak sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan itu ya karena hubungan emosional kita dengan anak itu kurang baik. Artinya, kita dan anak itu berjarak secara emosi. Hal ini bisa dikarenakan kita jarang memberikan kasih sayang kepada anak, jarang memberikan perhatian kepada anak, jarang mau mendengarkan anak, jarang bermain dengan mereka, dan lain-lain. Nah, hubungan emosional yang renggang inilah yang dapat memicu konflik orang tua dan anak. Untuk itu, membangun hubungan yang emosional dengan anak itu penting. Nah, kalau hubungan orang tua dengan anak sudah baik,
maka kita juga akan dengan mudah memberikan bimbingan kepada mereka. Kata Yehudi Smith, menunjukkan kasih sayang mungkin tak akan memecahkan masalah yang sedang dihadapi di depan mata. Tetapi tindakan tersebut akan memperbaiki dan mempererat hubungan Anda dengan anak, membuatnya lebih mau menerima bimbingan Anda. Langkah 5, memecahkan persoalan bersama-sama. Terakhir, di langkah kelima ini, Yehudi Smith menyampaikan bahwa terkait persoalan yang dihadapi anak, sebaiknya untuk solusinya tidak melulu hanya dari kita sebagai orang tua. Tapi coba ajarkan dan minta anak untuk memikirkan bagaimana kiranya memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Nah, hal ini berguna untuk mengasah kemampuan mereka dalam mengatur emosi dan memecahkan masalah. Jadi kalau sedari kecil anak sudah belajar mengatur diri dan memecahkan berbagai masalah yang ia hadapi secara sendiri, mandiri gitu ya. Kedepannya dia akan mampu menghadapi masalah-masalahnya dengan bijak dan mandiri. Nah, kalau 5 langkah ini sudah dijalankan, tugas berikutnya adalah mempertahankan semua langkah tersebut, yaitu tetap konsisten meningkatkan kemampuan pengendalian diri kita sebagai orang tua, kemampuan dalam mengendalikan emosi, dan tetap menjaga keterhubungan atau relasi kita dengan anak. Oke, mungkin itu saja ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.